membahas tentang standar deviasi, Z-score, dan T-score. Oke, teman-teman di sini sudah membuat video atau materi terkait dengan standar deviasi, Z-score, dan T-score ini. Seperti biasa, saya ingin memberikan poin nilai pada teman-teman semuanya yang mau sedikit mempresentasikan terkait dengan standar deviasi, Z-score, sama T-score. Kira-kira yang mau berminat siapa nih? Mendapatkan tambahan nilai. Dipersilahkan. Saya sudah siap mencatat ini. Standar deviasi, Z-score, Saya, sama Pak. T-score. Oke, Fikri. Z-score adalah besarnya penyimpangan skor individu dari rata-rata yang dibagi standar deviasi, di mana rata-rata sama dengan 0 seperti standar. Mute deh. Oke, tadi mute. Kita nggak dengar. Oh, ayo Pak. Skor adalah besarnya penyimpangan skor individu dari rata-rata yang dibagi standar deviasi. Rata-rata skor standar sama dengan 0 dengan standar deviasi, di mana Z-score sebagai skor yang menunjukkan sejauh mana skor mentah bersumber dari satuan simpangan baku. Oke, teoritis ya. Apalagi yang Anda ketahui terkait dengan 3 materi ini? Poin-poinnya saja kira-kira. Atau ada yang lain? Kira-kira poin-poin penting daripada materi ini apa? Saya, Pak. Ya, siapa? Putri Liana. Ya, Pak. Silakan. Definisi dari standar deviasi adalah suatu ukuran yang dimana memiliki berbagai keberagaman yang seringkali kita gunakan dalam mata kuliah statistika atau dengan kata lain simpang baku. Kayak mute ya. Iya, Pak. Tadi nggak kedengaran. Oh, iya, saya ulang. Saya akan mendefinisikan apa yang saya ketahui mengenai standar definisi. Nah, standar definisi adalah suatu ukuran yang dimana memiliki keberagaman yang seringkali digunakan dalam statistika, yang dengan kata lain yaitu simpang buku. Oke, itu aja. Ada yang mau menjelaskan tentang Z-score? Z-score itu apa? Saya, Pak. Oke, silakan Rahma. Z-score adalah suatu ukuran yang menentukan seberapa besar jarak suatu nilai dari observasi suatu set sampel terhadap rata-ratanya dalam satuan standar deviasinya. Jarak nilai dari observasi. Boleh juga, karena kan berbicara tentang jarak nilai. Sebenarnya ini sebenarnya kalau Z-score itu penentuan nanti apakah dia berada di kurva sebelah kiri apa sebelah kanan. Seperti itu. Oke, T-score.
Yang bisa T-score itu apa? Saya, Pak. Iya, Miranda. Kalau stick T-score itu, Kak, itu, Pak, digunakan apabila angka dari data Z-score tidak bulat dan terdiri dari plus dan minus untuk memudahkan dijadikan T-score, Pak. Oke, jadi tindak lanjut daripada Z-score itu merupakan T-score. Oke, nanti kita memperjelas lagi. Minimal kalian semua sudah membaca dan sedikit mendengarkan penjelasan terkait dengan materi kita. Oke, sudah kelihatan ya? Standar deviasi, Z-score, T-score. Saya nggak perlu ngecek. Nah, setelah mengikuti materi ini, nanti teman-teman di sini diharapkan mampu, memahami definisi standar deviasi dan manfaatnya dalam statistika, serta cara memperolehnya. Memahami definisi Z-score dan manfaatnya dalam statistika, serta cara memperolehnya. Memahami definisi T-score dan manfaatnya dalam statistika, serta cara memperolehnya. Karena 3 ukuran ini sebenarnya berasal dari satu sumber juga, yang mana fungsinya nanti berbeda-beda. Oke, saya nggak usah cek tugas ya. Standar deviasi. 1 meter tambah 1 meter berapa? 2 meter. 1 meter tambah 1 senti berapa? 1 meter, 1 sentimeter. 1 meter tambah 20 kilogram berapa? Ada yang tahu? 1 meter ditambah 20 kilogram berapa? Nggak bisa kan? Ini juga sama, satu apel tambah satu gajah. Nggak bisa. Nggak bisa dijumlah. Oleh sebab itu, ada istilah standar deviasi untuk memberikan standar, untuk memberikan deviasi penyimpanan standar satu apel ini, penyimpanan standarnya satu gajah ini berapa, baru bisa dijumlahkan. Oke, jadi mereka tidak bisa jumlahkan secara mentah. Standar deviasi lah hadir untuk menjumlahkan mereka dengan cara menstandarkan penyimpangan tersebut yang kemudian bisa dijumlahkan. Sama dengan ini sebenarnya logika saja. Standar deviasi merupakan tadi keputus ya. Ini standar deviasi merupakan standardized unit of measurement. Artinya unit pengukuran kita sudah terstandarisasi, Misalnya ada helm itu ada SNI-nya. Kalian punya helm toh? Ada SNI-nya. Standar Nasional Indonesia. Artinya helm yang memiliki cap SNI sudah diuji dan kekuatannya itu sama semua. Walaupun mereknya berbeda, selama dia ada SNI-nya, kualitasnya sama. Karena minimal dia sudah memenuhi standar nasional Indonesia. Sama dengan hal ini. Di alat ukur ada juga standarnya. 1 SD, 2 SD, dan seterusnya. Nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, standar deviasi ini menghasilkan satuan ukur. Namanya set score. Berapa set score-nya? Jadi standar deviasi ini satuan ukurnya set score. Yang tadinya pangkat 2 varians dikembalikan ke pangkat 1 karena ingin diketahui lokasinya atau jaraknya. Ini rumusnya.
bersama dengan mean digunakan untuk membuat kategorisasi data. Standar deviasi ini sangat bermanfaat untuk mengetahui posisi, misalnya saya mengukur keseriusan belajar Anda. Keseriusan belajar Anda. Oke, saya bisa dengan menggunakan standar deviasi ini, saya bisa mengetahui siapa yang memiliki, saya bisa membagi data, mana kategori data tinggi, sedang, atau rendah. Atau dengan kata lain, saya bisa membagi data, mana data yang masuk ke dalam kategori seriusnya tinggi, mana seriusnya sedang, dan mana masuk pada kategori seriusnya rendah. Tanpa adanya standar deviasi, kita nggak bisa membagi data tinggi, sedang, rendah. Misalnya saya mengukur tentang semangat belajar kalian. Semangat belajar kalian. Kan kita akan nanti menentukan si A bersemangat, si B kurang bersemangat, si C tidak bersemangat. Nah, penentuan hal inilah, kategori inilah yang kemudian diperoleh dengan adanya standar deviasi dalam proses perhitungannya. Jadi sangat penting adanya standar deviasi untuk menentukan kategorisasi data. Entah itu skornya tinggi, sedang, atau rendah. Jadi sebenarnya fungsinya di situ. Nah, ini pelajaran kemarin ya. Berapa standar deviasi? 5555 data A. Pasti standar deviasinya 0. Oke. Karena standar deviasi merupakan bagian daripada varians. Akar pangkat 2 varians kan, itu standar deviasi. Nah, kalau 5 varians itu bervariasinya data kan. Kalau A bervariasi enggak? Tidak. Artinya 0 variasinya. 0 juga standar deviasinya. Karena tidak ada penyimpangan daripada mean. B lumayan. C oke, tinggi. D biasa-biasa saja. Karena di situ kebanyakan nilai 5. Ini kemarin yang pernah kita bahas. Nah, standar deviasi bentuk pengukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah variasi atau sebaran jumlah nilai data. Semakin besar nilai standar deviasi suatu data, maka semakin besar jarak setiap titik data dengan nilai rata-rata. Sebenarnya sama aja varians, tinggal ini di akar pangkat 2, clear, langsung ketemu standar deviasi. Jadi varians merupakan induknya, standar deviasi anaknya daripada varians itu. Kalau kita menemukan varians, pasti menemukan standar deviasi. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita ada standar deviasi, pasti kita memperoleh namanya varian. Tapi mostly dalam pengukuran kita menggunakan standar deviasi. Standar deviasi yang rendah, yang rendah menunjukkan bahwa titik data cenderung mendekati mean, cenderung mendekati rata-rata. Sedangkan standar deviasi yang tinggi menunjukkan titik data tersebar pada rentang nilai yang lebih luas. Nanti kita lihat contohnya di sini. Ini contoh deskripsi statistik. Seorang peneliti meneliti tentang IQ mahasiswa. Ada IQ verbal, IQ kemampuan matematis, IQ kemampuan spasial. Jumlah mahasiswa yang terlibat itu ada 5 orang. 5 orang ini diukur 3 macam IQ-nya. Nah, yang pertama, nilainya untuk pengukuran IQ verbal, yang minimnya itu 90, artinya skor yang diperoleh paling rendah itu 90, paling tinggi itu 110 untuk verbal. Minnya 100. Oke. Yang IQ matematika, dia 80 minimalnya, maksimumnya 120. Minnya juga 100. IQ spasial minimalnya 60. Maksimumnya 140. Minnya juga 100. Jadi kalau mau dilihat rata-ratanya mereka 100. Terus kalau kita ingin menentukan mana yang lebih bervariasi, yang variasinya lebih tinggi di antara 3 skor ini, kita melihat variansnya kan. Tapi karena varians ini, perwakilan varians ini adalah standar deviasi yang sudah terstandariskan,
maka kita melihat standar deviasinya yang paling tinggi. Coba, antara 90 sampai 110. Tidak terlalu jauh jaraknya kan? 90, 110. Jadi variasi angkanya itu tidak terlalu banyak, karena paling 90, 95, 100, 110, paling begitu. Sama dengan ini. Kalau ini kan jauh banget. Ada 60, ada 70, ada 80, sampai 140. Paling rendah dan paling tinggi. Sehingga ketika dilihat standar deviasinya, maka 31,6. Artinya variasi datanya memang paling tinggi ini karena standar deviasinya tinggi. Inilah yang kemudian kita akan bahas. Nah, dalam hal di sini, ketika kita lihat kurvanya, ini 80, ini 120. Ini di sini 90 ya, sampai 110. Seperti ini kurvanya. Jadi pergerakan datanya itu terlalu sempit begini. Oke, yang kedua ya lumayan lebar pergerakan datanya. Yang ketiga ini, artinya ada orang yang memberikan skor 60, ada yang memberikan skor 70 sampai 140 begitu. Sini 60 mestinya. Begitu ya. Jadi kalau dilihat kurvanya, ya lebih banyak respon bervariasi berada pada kurva yang ke sini. Yang ketiga, IQ spasial. Sedangkan IQ verbal tidak bervariasi karena range-nya terlalu sedikit. Sama dengan hal ini. Ini sebenarnya visualisasi yang berbeda. Karena ketika kita melihat tabel-tabel seperti ini, diharapkan kita memahami apa yang dimaksud di sini, walaupun tanpa kata-kata. Ya kan di sini, ini nilainya sini, sama dengan di sini, sama dengan di sini, 60 sampai 140. Jadi semakin lebar datanya, ini sempit dan sempit, gitu. Nah, standar deviasi dalam kurva normal, ini min. Kalau dalam kurva normal ini min ya, minnya di sini sampai di sini. Ini rata-rata min. Satu standar deviasi di atas min. Ini sebenarnya satu standar deviasi. Minnya di posisi tengah-tengah sini. Satu standar deviasi itu satu di atas min. Atau nilainya lebih tinggi daripada min itu sendiri. Kalau minus satu standar deviasi, dia nilainya di bawah min. Karena dia tandanya minus. Jadi perhitungannya itu ada minus dan ada plusnya. Nanti kita lihat di sini ya. Saya kasih contoh di sini. Nah, ini rumusnya. Minnya ini 8. Dari data-data ini dijumlahkan semua menghasilkan minnya 8. Variasinya 4,8. Akar kuadrat daripada 4,8 adalah standar deviasi, yaitu 2,19. Nah, sebenarnya begini, standar deviasi itu sangat simpel. Kemarin kalian sudah memperoleh varian, seperti apa mencari varian. Oke, ada rumusnya. Dan kemudian tinggal diakar kuadratkan standar deviasi. Cuman ini yang saya mau sampaikan, bahwa standar deviasi itu posisinya dalam kurva. Ini adalah tanda atau lambang standar deviasi. Seperti ini contohnya. Ini minnya di sini. Standar deviasinya satu kali penyimpangan ke min, di sebelah kanan min atau di bawah atau sebelah kiri min, itu satu standar deviasi. Kalau di bawah min, misalnya misalnya minnya di sini 50. Anggaplah di sini 50. Minnya rata-ratanya 50. Benar kan? Kalau 49 di mana posisinya? Pasti sebelah kiri. Sebelah kiri, pasti di sini. Artinya dia masuk di bawah satu standar deviasi. Kalau 55 di mana? Pasti di sebelah kanan. Artinya dia masuk dalam satu standar deviasi plus. Karena lebih tinggi daripada min. Kalau yang ada lebih rendah daripada min, dia minus satu standar deviasi. Sebenarnya posisinya di situ. Oke. Nanti kita lihat lebih lanjut posisi set score dan T-score. Karena ini saling berkorelasi. Intinya kalau kita sudah tahu standar deviasinya, kita sudah tahu posisinya di mana. Cuman kita nggak tahu besarnya nilai daripada standar deviasi itu berapa.
Baru yang kita tahu itu dia plus atau minusnya. Oke. Kita masuk ke set score. Dari standar deviasi, cara memperolehnya adalah akar kuat daripada varian. Sekarang kita masuk ke set score. Set score yang sudah dalam satuan ukuran baku, sudah dalam satuan SD. Berguna untuk menyamakan ukuran variabel yang berbeda. Berguna untuk menyamakan ukuran variabel yang berbeda. Misalnya satu gajah ditambah satu pohon, berapa? Seperti itu. Jadi berguna untuk menyamakan variabel yang berbeda-beda ini. Operasi matematika bisa dilakukan secara langsung ketika satuan atau dimensi dari variabel yang diukur sama. Operasi matematika maksudnya bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dibagi. Kalau satu pohon ditambah satu kuda, tidak mungkin kan? Nggak bisa ditambah. Kenapa? Karena berbeda, Ki. Sehingga perlu distandar deviasikan dulu supaya dia bisa dikenakan operasi hitung atau matematik. Set score digunakan untuk menentukan berapa jumlah standar deviasi di atas atau di bawah mean. Oke. Untuk mencari set score suatu sampel, Anda harus mencari dulu mean, varian, dan standar deviasinya. Untuk menghitung set score, Anda harus mencari selisih antara value sampel dan value mean, lalu membaginya dengan standar deviasi. Kita lihat di sini. Oke, contoh data tinggi pohon. Ini data tinggi pohon. Oke, pohon 1 tingginya 7. Pohon yang kedua tingginya 8. Pohon yang ketiga tingginya 8. Pohon yang keempat 7,5. Oke, kita masuk sekali lagi ya.